Ba'du bidatami lisani yafqahu qawli. Kita sekarang membahas tentang infeksi intrakranial, ya. Kita mulai langsung. Jadi masalahnya kalau infeksi intrakranial yang paling sering adalah masalah sepsis karena infeksi yang berat. Kemudian masalahnya adalah masalah eh, pembentukan apa ini terhambatnya pembentukan aliran, bukan terbentuknya, ya, aliran dari cerebrospinal fluid yang akan menyebabkan hidrosefalus, ya. Kalau udah seperti ini ya tentu prognosis pasiennya jelek, ya. Jadi kita sebelum berbicara mengenai masuk ke infeksinya, kita membahas dulu pembentukan cerebrospinal fluid dan alirannya, ya. Ya, tentu dia dibentuk oleh plexus choroid, di ventricle lateral di atas, ya, di dalam korteks, ya, di tengah-tengah korteks. Nah, dari plexus choroid di ventricle lateral ini masuk ke foramen interventricularis, turun ke ventricle 3. Dari ventricle 3 dia keluar lewat aqueductus sylvii ke ventricle 4. Dari ventricle 4 keluar lewat foramen Magendie dan Luska, ya, foramen medial dan lateral atau foramen medial dan lateral turun ke rongga subarachnoid, keluar dia dari ventricle. Dari rongga subarachnoid dia berjalan terus sampai ke medulla spinalis, kemudian ke lengkung cerebri, kemudian diserap dan masuk ke vena. Jadi gambarnya begini. Dari ventricle lateral, ya, di plexus choroid, fili choroidalis, ya, di choroid plexus. Jadi di sinilah terbentuknya cairan cerebrospinal. Ya. Kemudian turun dia ke ventricle 3. Ya, ventricle 3 melalui aqueductus sylvii. Ya, dari sini. Dari ventricle lateral ke ventricle 3 dia lewat interventricle, ya, lewat rongga interventricle. Turun dia ke ventricle 4, ya, lewat foramen, lewat aqueductus sylvii. Terus kemudian turun lagi lewat ke foramen ke ventricle 4, ya, dilewat foramen Luska, lewat aqueductus, ya, maksudnya lewat jalur aqueduk, ya, tanggul aqueductus Magendie dan Luska. Kemudian dia turun ke bawah ke medulla spinalis, kemudian ke lengkung cerebri, di sini diserap oleh vena-vena, ya. Jadi kalau di sini ada penambahan massa, apapun itu, apakah itu pecah pembuluh darah, apakah itu ada tumor yang menyebabkan penekanan dia di sini ke foramen yang di sini, ke akueduk di sini, ataupun ke akueduk di sini, maka tentu di sini diproduksi terus dan di sini jadi gembung. Ya. Kalau dia terjadi meningitis, lengketnya di sini. Ya. Dia lengketnya jadinya di sini, ya, di sini lengketnya. Maka di sininya sih baik-baik aja, lewat, ya, tetapi nah kalau di sini kita mesti lihat MRI atau CT scan. Kalau dia tersumbatnya di aqueductus atau di ventricle 3 atau di ventricle 4, ya, tentu di sininya baik, ya, atau di bawah di ventricle 3 misalkan, ya, ventricle 3 di sini, ya, tersumbatnya ketekannya di sini, di bawahnya sini baik, tapi di atasnya saja yang bengkak, maka disebut hidrosefalus obstruktif. Tapi kalau dia ketutupnya di meningen karena meningitis lengket dia, maka semuanya gembung, semuanya melebar, maka disebut hidrosefalus non obstruktif. Oke, di situ. Jadi CSF ini berfungsi sebagai pelindung otak, sebagai water jacket. Jadi yang merupakan pendukung mekanik, mengontrol stabilitas otak dengan mengatur ion, membawa hasil metabolit, pelindung terhadap perubahan tekanan, yaitu antara volume venus melawan volume
cerebrospinal fluid sendiri. Tekanan rata-rata di dalam otak adalah 70 sampai 180 mm air. Produksi cerebrospinal fluid adalah 30 ml per jam dan rata-rata diserap sebanyak 400 sampai 500 ml per hari, kurang lebih 3 gelas air ya, 3 gelas air. Reabsorpsi kembali di dalam sirkulasi vena melalui struktur khusus yang dikenal sebagai villi arachnoid, kemudian masuk ke vena di berbagai area. Baik, jika terjadi sumbatan pada jalur cerebrospinal akan menyebabkan terjadinya hidrosefalus, non-communicating hidrosefalus atau obstruktif hidrosefalus karena sumbatan interventricularis, baik atau aqueductus cerebri, atau hambatan tempat keluar di ventrikel keempat, yaitu di Magendie dan Luska, itu yang tersumbat. Kalau communicating, sumbatan pada rongga subarachnoid sehingga arachnoid membengkak menghambat aliran balik cerebrospinal fluid. Jika tekanan intrakranial meningkat karena banyak produksi cerebrospinal fluid daripada serapannya, maka kanalis sentralis pada spinal cord akan melebar. Jadi lebarnya sampai ke medulla spinalis. Nah, jadi kalau ada istilah nanti normal pressure hidrosefalus, intracranial pressure-nya tak meningkat, tapi rongga tersebut berisi cairan yang banyak. Ya, kalau kayak begini, kalau normal pressure itu gangguan neurologisnya, tapi tidak gangguan kesadaran. Ya, jalan jadi ataksia, inkontinensia urin, dan demensia pasiennya. Ya, seperti ini. Ini lagi gambaran potongan sagittalnya, ya. Jadi dari sini choroid plexus, ya, kemudian turun ke lewat interventricular foramen, turun ke ventricle 3, masuk ke ventricle 3, dari foramen 3 ke ventricle 4 lewat aqueductus yang Magendie dan Luska, ya, kemudian keluar ke rongga subarachnoid diserap dan turun ke bawah. Makanya kalau ada sumbatan di meningen, ya, di sini semuanya gembung semuanya sampai ke bawah. Oke. Kalau pada anak-anak ini bisa terlihat, ini kan begini ya. Maka ketika terjadi pembengkakan ventrikel hidrosefalus, maka kepala jadi lebih lebar karena fontanel atau suturanya belum lengket seperti orang dewasa. Ya, oke. Ini dia. Kalau ini hidrosefalus jadinya ya. Ini juga hidrosefalus kalau potongan koronal. Ini jadi penuh, semua lebar. Jadi inilah yang namanya communicating hidrosefalus. Oke. Sekarang kita bahas infeksi intrakranial. Ini infeksi susunan saraf pusat, yaitu dapat dua kategori. Yang secara primer mengenai meningen, disebut meningitis. Kalau kena parenkim, encephalitis. Kalau kena keduanya, meningoencephalitis. Kalau meningitis ini sindrom klinis. Jadi inflamasi pada meningen, ya, lapisan yang terdiri dari 3 membran. Terdiri dari dura, arachnoid, piamater. Dura lapisan paling luar. Arachnoid di tengah. Piamater ini yang nempel ke korteks cerebri. Rongga subarachnoid yang merupakan lapisan fibrosa bagian dalam, ya, ini di sini banyak mengandung pembuluh darah yang mendarai otak dan spinal cord. 44% pasien dewasa dengan meningitis bakterial mengalami triad meningitis. Gejala ini muncul dalam hitungan jam sampai 2 hari. Ya, kalau infeksi ini agak cepat ya. Jadi, tapi tidak tiba-tiba, abrupt ya. Abrupt itu betul-betul tiba-tiba kayak stroke atau trauma. Atau kalau di luar itu adalah kejang. Ya, kalau ini ada cerita-ceritanya dulu, walaupun hitungannya hari. Oke. Dan perhatikanlah 44%. Jadi kalau pasien ini ya yang mengalami triad meningitis. Triad meningitis itu jadi harus dievaluasi ya, gejala neurologis vokal, apakah ada hemiparesis, adakah kaku kuduk, adakah paresis nervus cranialis, nervus 6, 3, 4,
ya di mata. Kemudian iritasi meningial, kemudian tanda klinis sistemik dan ekstrakranial. Misalkan sepsis, peningkatan tekanan intrakranial. Sepsis itu demamnya tinggi, kemudian leukositnya tinggi, protein-protein radang kayak C reaktif proteinnya tinggi, ya, dan pasiennya gelisah atau malah pasiennya jadi delirium, diem aja bingung kayak orang bingung ya. Kemudian terlihatlah derajat kesadaran. Kalau sudah meningitis ya tanda-tanda awal mungkin masih bisa diajak komunikasi tapi responnya lambat gitu ya. Kalau bayi bergejalanya bulging pada fontanel, pada frontal atau pada bagian atas. Iritabilitas paradoks, terbalik dia. Karena sakit kalau digendong sama orang tuanya. Tapi kalau dia ditidurkan tenang, dia kan nggak teriritasi ya kan. Mendingannya tidak ketekuk lehernya, ya tentu dia lebih tenang. Walaupun dia pasti pasien ini nggak tenang, tidur nyenyak ya, pasti gelisah. Atau lemes sekali menangis dengan suara high pitch dan terjadi hipotonia, tonus ototnya hilang, ya, karena di atas korteks motoriknya pasti terganggu. Triad meningitis, demam, sakit kepala, kaku kuduk. Ini 44%. Ya bisa aja nggak ada. Seperti ini yang tapi yang jelas biasanya ada kaku kuduk. Ya. Gejala tambahan perubahan status mental, bingung. Ya, orangnya diajak bicara seperti tidak konsen. Seperti orang yang nggak tahu dijawab ditanya apa menjawab kemana. Ada mual dan muntah. Ya semua orang yang kalau sepsis biasanya ada ini ya pada kalau pasien masih sadar. Fotofobi, takut terhadap cahaya, jadi lebih senang di dalam kamar yang gelap. Ya ini biasanya iritasi nervus trigeminal. Iritabilitas, gelisah ya, cenderung tidur, delirium dan koma. Meningitis terbagi atas inflamasi dura, yaitu pada pachymeningitis dan leptomeningitis. Dura ini ada dua ya, pachymening dan leptomening. Inflamasi jaringan arachnoid dan rongga subarachnoid. Ini kalau udah kayak begini akan terjadi gangguan serapan cerebrospinal fluid. Penyebab tersering adalah bakterial atau virus. Organismenya masuk ke meningan melalui aliran darah dari bagian tubuh lainnya. Lokasi umum kalau bakterial meningitis di dorsum, di punggung otak. Tapi kalau meningitis TB atau fungal, tersering adalah di basal. Jadi infeksi di otak ini ya terserah mau bakteri, mau virus, itu yang terbanyak. Tapi bisa jamur, bisa parasit, bisa amuba, ya bisa cacing, bisa amuba, bisa benda asing masuk ke dalam otak. Itu meningitis juga, meningoencephalitis juga, ya. Hanya cuman yang paling sering adalah bakterial dan virus. Kalaupun sekarang karena banyaknya kasus HIV, maka jamur juga mulai banyak. Tapi masih yang dominan adalah meningitis bakterial dan virus. Ya. Kalau meningitis itu kena ke meningen. Kalau udah turun ke bawah, kena jadi ensifalitis. Ya, kalau ensifalitis ini namanya ventrikulitis. Kalau kena masuk sampai ke ventricle, MPM, nanah, terbentuk nanah, cerebritis, jaringan otaknya udah mulai kena, korteksnya, abses. Jadi MPM dan abses ini ya abses lah pokoknya. Ataupun terbentuk kapsul, nanah berkapsul, ya cerebritis, ya dengan udem. Komplikasi meningitis ini selain infeksinya sendiri, jika banyak jadi load kumannya banyak jadi sepsis, jadi masalah juga ini intracranial pressure meningkat kayak tadi karena tersumbat atau udem, terjadilah udem di otak. Patofisiologi dari komplikasi ini melibatkan banyak molekul pro-inflammatory. Jadi pertama sekali edemanya itu edema interstisial. Di fisiologi ada ya kuliahnya interstisial, vasogenik, ya sitotoksik, edemanya interstisial, obstruksi aliran cerebrospinal fluid pada hidrosefalus ini adalah edema interstisial. Ya. Kemudian terjadi setelah interstisial berlanjut jadi edema sitotoksik. Jaringan otaknya, selnya udah bengkak, neuronnya bengkak. Kalau neuron bengkak, ini kan pasti udah terjadi gangguan sodium potasium gate channel. Paham nggak?
Kan ada kalau listrik di otak itu kan lewat sodium, potasium, ion channel kan. Dari situ keluarlah listrik otak. Berkomunikasilah antara otak. Maka badan bisa diperintahkan untuk bergerak. Kemudian dari situ, dari sodium, potasium, gate channel, maka neurotransmitternya dikeluarkan. GABA dan glutamat dan GABA, yang eksitabilitas dan inhibisi, maka bisa bekerja dengan baik. Kalau ini lumpuh, misalkan eksitabilitasnya aja, neurotransmitternya meningkat, ya sudah pasiennya jadi loncatan listrik, kenjang lah pasiennya. Ya, akibat pelepasan bahan toksik dari bakteri, neutrofil, dan edema vasogenik. Dari edema sitotoksik, merembet lagi ke edema vasogenik. Permeabilitas pembuluh darahnya meningkat, maka merembes dia, bocorlah pertahanan dari otak, blood-brain barrier. Nanti kita bahas blood-brain barrier. Perlukan pada endotelia menyebabkan vasospasma. Sudah terjadi udem, sudah terjadi pertama sepsis, masuk kumat, habis itu terjadi udem merobek blood-brain barrier, kemudian terjadilah cedera pada endotelial pembuluh darah. Akibatnya apa? Kayak kita terjadilah vasospasma dan terjadilah trombosis. Jadilah sumbatan kayak stroke di pembuluh darah, menyebabkan stenosis pembuluh darah besar dan kecil. Maka habislah selnya, ya. Terjadilah setelah itu karena menjadi prosesnya sudah sistemik, terjadilah sepsis, sistemik hipotensi, septic shock. Ya, juga akan mengganggu cerebrospinal fluid sehingga pasien akan mengalami kerusakan SSP, susunan saraf pusat. Jadi menyebar semuanya, baik kiri maupun kanan. Kalau stroke itu sih vokal kerusakannya, kecuali kalau gangguan pompa jantung kan, maka dia jadi diffuse. Ya, karena memang masuk ke otak secara keseluruhannya terganggu. Tapi kalau ini memang dari awal udah diffuse, bukan pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya kalau merembet terus jadi kayak begini. Oke, meningitis viral. Yang terkena meningitis viral didahului gejala sistemik. Kita kan pernah sama aja lah, ingat aja kalau mau flu bagaimana sih rasanya? Greges, ya rasanya lesu, capek, selera makan, sakit kepala, nyeri-nyeri otot, nyeri-nyeri sendi, ya seperti itu. Ini awalnya. Kemudian dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik umum pada meningitis viral, enteroviral meningitis. Ada nggak riwayat kontak dengan tetangga atau anak yang demam? Kemudian ada eksantema nggak? Di kulit sudah CSL kulit, eksantem, yaitu yang kulitnya merah, kayak keringat buntet itu loh, ada papul, makular. Ya kalau virus kayak begitu ya, cobalah perhatikan kalau infeksi flu, influenza yang berat, yang demam tinggi, kulitnya pada merah, kayak ada keringat buntet di kulit, di punggung, ya eksantema. Kalau yang berat lagi ada gejala perikarditis, kena ke jantung, ya, kemudian miokarditis ke otot jantungnya, kemudian ke konjungtivitis, mata merah. Ya kan kalau infeksi influenza kalau yang berat kan juga lihatlah merah pas matanya pasien juga agak merah ya. Nah, inilah kurang lebih ya pneumokokal ya jadi di dorsumnya penuh dengan pus ya. Faktor resiko meningitis pada saat daya tahan tubuh belum sempurna di bawah 5 tahun atau daya tahan tubuh sudah banyak menurun di atas 60. Semuanya ini adalah karena daya tahan tubuh. Jadi begini, kalau kumannya kecil sedikit, populasinya yang masuk tidak tidak sampai besar, mungkin masih bisa dieliminir oleh daya tahan tubuh, ya. Tapi jika populasi yang masuk kemudian berkembang dia, maksudnya sedikit tapi daya tahan tubuhnya rendah, terus bakteri atau virusnya memultiplikasi, jadi banyak apanya eh, populasi kumannya atau mikroorganismenya, maka jadilah dia meningitis. Jadi semua yang daya tahan tubuhnya turun
tidak mampu mengeliminir mikroorganisme alienum yang dari luar, seperti diabetes mellitus, gagal ginjal kronik, adrenal insufisiensi, ya, kelenjar adrenalnya, hipoparatiroidism atau cystic fibrosis, ini jadi. Pokoknya ingat saja semua yang membuat kondisi pasien daya tahan tubuhnya status imunnya rendah. Minum obat sitotoksik, kanker atau kortikosteroid, ditekan daya tahan tubuhnya. Apalagi kalau HIV udah jelas daya tahan tubuhnya mana ada lagi, CD4-nya mana ada lagi ya kan. Biasanya di bawah 10 udah. Ya ini ya udah. Streptococcus pneumoniae, kuman-kuman oportunistik, jamur lah jadi banyak. Nah, ini juga. Kemudian pusat keramaian, kontak yang rapat. Kalau makanya kita kalau naik haji atau umroh disuruh vaksin meningitis kan? Ada yang udah pernah umroh? Ada yang pernah disuntik vaksin meningitis? Karena orangnya begitu rapat dan dari berbagai dunia, mau dari Eropa, mau dari Amerika, mau dari Afrika, mau dari Asia, semua numpuk di satu tempat. Nah, ini bisa menyebabkan resiko meningokal meningitis. Ya, splenectomy, splinnya dipotong, sickle cell disease, alkoholisme, daya tahan tubuh turun, sinusitis, kalau ini infeksi langsung, ya terjadi sinusitis. Kemudian kuman kan nggak bisa sembarangan masuk ya kan. Kalau duranya aja sudah robek, ya pastilah jalan masuknya ada. Entah karena traumatik, karena kecelakaan, entah karena operasi, atau karena memang bawaan lahir. Thalassemia mayor, ini kan juga daya tahan tubuhnya rendah. Apalagi pengguna obat. Bakterial endokarditis sudah ada penyakit endokarditis yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian operasi VPSAN, ventriculoperitoneal shunt. Kalau orang hidrosefalus, entah karena apa, entah karena pendarahan atau apa, ini kan dipasang shunt, jalan selang ditanam di melewat ventricle ke peritoneum di perut, supaya aliran cerebrospinal fluidnya lewatnya tidak diserapnya tidak lewat vena yang di dorsum cortex cerebri, tetapi di peritoneus diserapnya. Karena ada sumbatan, misalkan tumor ya, yang menekan ventricle 4 atau menekan aqueductus ya, tanggul di Magendie dan Luska, malignansi ya, deformitas kranium kongenital. Oke, ini tadi ya, meningitis bisa berkelanjutan jadi ventrikulitis, kumannya masuk ke ventricle, MPM terbentuknya nanah, cerebritis, jadi radang di otak, misalkan terjadi kapsul di dalam jaringan otak, atau abses otak. Oke. Sekarang kita bicara penyebab. Kalau meningitis bakteri yang terbanyak, itu kokus, staphylococcus, gram-bacilli negatif, pneumokoki. Kalau pada anak-anak, pneumococcus, meningococcus, hemophilus, influenza. Ini jadi influenza ini kalau berat ya bisa jadi meningitis, ya. Dia bisa jadi akut, ya, maksudnya di bawah 7 hari. Bercirikan gejala meningial secara cepat. Kemudian terjadi peningkatan sel darah yang berupa neutrofilik kalau bakterial ya. Jenis kumannya disebut sebagai pneumococcal meningitis, Haemophilus influenza meningitis, Staphylococcus meningitis, Meningococcus meningitis, TBC meningitis, pediatric bacterial meningitis. Jadi onsetnya kalau akut di bawah 1 hari, subakut berkembang antara 1 sampai 7 hari, kronik jika gejala dan tanda iritasi meningial berhubungan dengan pleositas pada cairan otak lebih dari 4 minggu. Ya, virus terutama yang bisa di bawah 1 hari. Kalau bakterial biasanya 2 hari gitu ya, 3 hari. Ya, itu dia. Kalau non bakterial itu fungal dan parasitik. Berdasarkan penyebabnya cryptococcal meningitis, histoplasma meningitis, amoeba meningoencephalitis, ya apapun bisa. Jika penyebabnya kadang-kadang nggak ketahuan, tapi gejalanya meningitis, pasiennya gelisah, bingung, iritabilitas, ya. Di LP kok nggak ketemu kumannya apa sih? Jadi disebut aseptic meningitis.
Ini onsetnya juga akut pada analisa cerebrospinal fluid waktu dilakukan LP, terjadi pleocytosis, selnya meningkat dengan sel limfositik. Tapi kalau dianalisa ulang ditemukan virus, ya berubah jadi viral meningitis. Ini sih hanya karena tidak ketahuan apa sebabnya gitu ya. Jadi disebut aseptic meningitis. Bisa enteroviral meningitis, bisa herpes simplex. Yang paling sering kalau herpes ya virus di otak ya herpes simplex. Kemudian CMV, cytomegalovirus, itu yang paling sering ya. Jadi patofisiologinya agen infeksius yang berkolonisasi di kulit. Ini kan kuman biasa ya, nasofaring. Kuman apa namanya flora normal, nasofaring, traktus respiratorius, traktus gastrointestinal, genitourinary, maupun trek-trek yang lain masuk ke sistem saraf pusat. Bisa lewat aliran darah, karena jumlahnya banyak, karena daya tahan tubuhnya rendah, kemudian kuman atau flora tersebut bisa berkembang biak, jadi banyak, maka jadilah bakteremia ada masuk ke darah kan. Bakteremia, viremia ini kan masuk ke darah maksudnya. Fungemia atau parasitemia. Kemudian dari darah masuk ke neuron, neuronal retrograd, lewat olfaktori dan saraf perifer. Di tangan misalnya saraf perifernya bisa jalan jadi saraf penyebaran langsung. Ini yang tadi sinusitis. Kalau pada sinusitis, otitis media, telinganya infeksi, pokoknya jaringan-jaringan di wajah, di muka, di kepala, congenital malformasi, kayak apa namanya uh, bibir sumbing itu apa namanya palatoskisis, bisa karena trauma yang menyebabkan fraktur pada kranium. Jadi ada hubungan dengan udara luar atau fraktur basis kranii, ya, atau inukleasi saat operasi intrakranial. Entah karena ada pendarahan otak, dioperasi, nggak taunya operasinya tidak bersih, alat-alat tidak steril. Ya, ini ada nih kasusnya. Saya pernah dapat, ya, walaupun jarang, tapi bisa terjadi. Pasien karena stroke hemoragik dioperasi malah yang ada jadinya jadi ensefalitis. Ya. Lalu aliran darah, ya meningitis meningokokal, kriptokokal, sifilitik, sifilis juga, pneumokokal, ya pada jaringan paru. Patofisiologinya, jaringan otak dilindungi oleh ini dia tadi, sistem blood-brain barrier. Tidak semua obat bisa masuk ke otak. Tidak, bakteri tidak bisa lewat selagi ininya baik, selagi daya tahan tubuh, ya. Semi permeable, bisa dilalui oleh zat-zat yang dibutuhkan oleh otak secara diffuse pasif. Maka pemberian antibiotik itu terbatas. Ya, tidak semua antibiotik bisa masuk ke dalam otak. Kalau infeksi intrakranial tidak semua obat antibiotik bisa masuk sampai ke dalam otak. Blood-brain barrier ini merupakan 3 bagian ya, endothelial cell pada dinding kapiler, astrosit, sel astrosit, ini menyelubungi kapiler, ini juga pericytes yang tertanam di basement membran, basis membran di kapileri. Kalau blood-brain barrier ini rusak, ya kuman menemukan jalan untuk melumpuhkan sistem imun dan menyebar di jaringan intrakranial. Ketika tubuh berusaha melawan, pembuluh darah akan mengalami kebocoran sehingga cairan plasma, sel darah putih, dan partikel pertahanan lainnya masuk ke meningen dan otak. Ya, otak jadi edema dan menurunkan cerebral blood flow dan gejala pasien jadi buruk. Oke, ini dia. Eksudat yang menyebar lewat cerebrospinal fluid, jadi cairan yang sudah kental bercampur dengan protein-protein radang, ya, terutama pada basal cisterna menyebabkan kerusakan saraf kranial, telinga jadi ya, tuli atau bunyi tinnitus, cerebrospinal fluid tertekan, terjadilah hidrosefalus obstruktif, kemudian masuk ke pembuluh darah, terjadilah vaskulitis dan tromboflebitis, terjadilah brain iskemia. Sitokin ini juga mediator sekunder pada meningitis bakterial. Kalau ada infeksi, ada radang sebenarnya, bukan hanya infeksi. Stroke hemoragik, ya.
Oke, maaf ya. Terjadilah peningkatan konsentrasi tumor necrotizing faktor alfa, interleukin 6, interleukin 1, interleukin 8 ya pada meningitis bakterial. Kadar sitokin baik interleukin 6, tumor necrotizing faktor dan interferon gamma telah ditemukan meningkat pada pasien dengan meningitis aseptik berperan pada kerusakan neuron. Jadi pertumbuhan bakteri melalui penyebaran hematogen. Ya, bakteri menyebabkan meningitis masuk ke hidung dan tenggorokan dan ditularkan melalui rute pernapasan. Ya, yang bisa juga Neisseria meningitidis, meningococcus dan Staphylococcus pneumoniae. Ya, nanah banyak pada paci meningitis yang paling sering terjadi akibat infeksi bakterial. Biasanya Staphylococcus atau Streptococcus yang terlokalisasi pada dura. Invasi langsung ke meningen melalui fraktur terbuka tengkorak atau menyebar dari infeksi sinus paranasal atau osteomyelitis kranial. Ya bisa jadi kalau karena tulangnya yang rusak, bisa karena fraktur terbuka atau menyebar lewat infeksi sinus paranasal atau karena ada osteomyelitis yang di tulang kraniumnya. Ya, ini juga inilah yang karena kerusakan tulang kranium sehingga terjadilah hubungan dengan udara luar. Ya, meningitis tuberkulosis ini yang paling sering juga kalau di Indonesia ya, karena TBC ini kan jadi masalah ya kan, nggak bisa pernah bisa dieliminasi, tetap ada aja ya, new emerging disease yang tumbuh lagi, sempat turun muncul lagi, turun muncul lagi, mau di negara maju mau di negara terbelakang. Ini juga terdiri dari atas demam dengan derajat yang berbeda-beda, ya Malaysia, lemas, sakit kepala, ya. Kemudian terjadi kelumpuhan saraf kranial 3, 4, 6, 5 juga bisa, 7 juga bisa. Maka pasiennya double vision. Karena 3, 4, 6 membuat gerakan mata tidak berkonjugasi lagi, pandangan jadi double. Kemudian nervus 5, kemudian 7, ya. Stadium klinis meningitis TBC didasarkan pada status neurologis, yaitu tahap 1. Ini masih perubahan fungsi mentalnya belum muncul. Tapi pasien sudah sakit kepala, fatigue, Malaysia, ya, nyeri-nyeri, sakit kepala ya, tanpa defisit dan tanpa hidrosefalus. Kalau tahap 2 ada mulai gangguan mental, kebingungan dan bukti defisit neurologis. Mungkin sudah ada hemiparesis atau mulai hipotonia. Kemudian tahap 3 ini sudah stupor, kesadarannya sudah turun. Ya, keterlibatan SSP dengan meningitis tuberkulosis biasanya disebabkan oleh pecahnya tuberkel di dalam ruang subarachnoid. Ya, jadi cuman kan TBC kalau di paru kan bikin tuberkel dulu, ya kan? Itu jadilah kelihatan. Tapi kalau udah pecah maka dia jadilah ya pecah, beratlah keadaannya di paru. Ya, mulailah gambaran radiologisnya penuh dengan bercak karena pecahnya tuberkel. Meningitis sifilis ini sih banyak pada daerah-daerah pelabuhan biasanya ya, penderita di daerah yang sifilisnya tinggi. Mungkin di daerah-daerah kayak kayak daerah timur di Irian seperti itu mungkin banyak ya. Saya coba cari-cari tidak ada data penelitiannya, tetapi dari Depkes tetap ada meningitis sifilis ya laporannya. Inkubasi ini kronis ya kalau ini. Jadi ada 21 hari ya, pasti tanya dulu ada menderita raja singa nggak, kencing nanah, kalau sifilis enggak, itu gonore ya. Ada sifilis nggak? Kalau sifilis itu kelaminnya aja yang berubah bentuk ya. Sehingga spirochetes, kumannya ini spirochetes berkembang. Meningitis sifilis biasanya terjadi selama tahap primer atau sekunder dari sifilisnya. Gejala mirip meningitis aseptik, termasuk sakit kepala, mual, muntah, meningismus. Sifilitis meningofaskular terjadi kemudian dalam perjalanan penyakit sifilis yang tidak diobati. Ya. Dan gejala didominasi oleh arteritis sifilis vokal, yaitu gejala neurologis vokal terkait dengan tanda-tanda iritasi meningial. Ya kalau sudah arteritis, jadi kan pasti ada gejala vokal, hemiparesis, hemihipestesi, paresis nervus kranial sesisi, karena arterinya kena. Jadi kayak stroke, tapi penyebabnya bukan trombus. Ini penyebabnya karena radang pada pembuluh darah akibat sifilis.
ya meningovaskuler jadinya. Oke. Pasien dengan infeksi HIV memiliki peningkatan resiko. Ya jelas ya seperti ini. Jadi yang penderita sifilis ya seperti kita tahu biasanya daerah-daerah pelabuhan, orang-orang kapal ya. Tapi jika tidak diobati dengan baik, jadilah dia jadi meningitis sifilis. Ya. Nah, nanti mahasiswa FK kan pasti bekerja di berbagai tempat, bisa di puskesmas, bisa di pelabuhan, bisa di bandara, ya. Nah, ini mesti diingat gitu ya. Dan saya kebetulan ada dokter tentara juga, ipar saya ya, dan adalah keluarga saya. Itu pun juga tentara-tentara ini yang kalau habis pulang perang dari daerah itu juga banyak yang menderita sifilis ya. Tapi ini semua biasanya diobati ya dengan baik ya tidak sampai menjadi meningitis sifilitik. Oke. Ini meningitis lain, ini akibat gigitan sorry, akibat kutu. Ini di kutu yang banyak pada orang-orang yang tinggal di asrama, santri, ya. Kalau tidak diobati gigitan kutunya ini, jadilah dia meningitis, ya. Ya, ini agak susah menegakkan diagnosa, maka disebut jadi meningitis aseptik. Mungkin karena gigitan kutunya itu ya, ya setelah kena ruam erythema migrans. Jadi kemudian dari gigitan kutu jadi sakit kepala. Ya, gejala umum meningitis. Sakit kepala, fotofobi, mual, sakit kaku leher. Mulailah kemudian kesadaran menurun, emosional, gangguan memori dan konsentrasi, defisit saraf kranial. Kemudian meningitis jamur. Ini kalau penderita HIV ini banyak sekarang ya. Jadi meningitis dari Clostridium neoformans, meningitis coccidioidal, bentuk paling serius dari coccidioidal mycosis. Ini fatal ya, biasanya outcome-nya jelek ya. Tetap sih kalau saya sih ini sih bukan hanya meningitis jamur, semua meningitis ini outcome-nya jelek ya. Karena udah berarti infeksinya berat karena bisa masuk ke dalam otak. Sama aja klinisnya ya, ingat aja sakit kepala, mual, muntah, perubahan fungsi mental. Analisa cerebrospinal fluid, terdapat pleusitosis, peningkatan kadar protein, penurunan kadar glukosa. Eosinofil merupakan ciri khas meningitis jamur. Pasien yang terinfeksi dengan dapat menjadi abses atau meningitis fulminan yang berat ya. Cacing juga bisa, walaupun jarang. Tapi ada laporannya. Saya coba cari-cari di Depkes pun ada juga laporannya ya. Jadi setelah menelan larva Contonesis angiostrongylus, ini banyak pada makan-makan kerang yang mentah ya, yang terinfeksi atau kurang matang. Sebagian besar pasien hadir dengan nyeri perut dulu, karena masuk lewat perut ya, dan terbatas sebabkan oleh migrasi larva ke dinding usus. Larva bermigrasi ke SSP dan menyebabkan meningitis eosinofilik. Kantonesis lazim di Asia Tenggara dan Pulau-Pulau Pasifik tropis yang banyak makan dari laut, tapi pengolahannya tidak secara matang. Meningitis aseptik. Ini sindrom meningitis aseptik. Biasanya tak tampak adanya tanda-tanda sepsis secara klinis. Dalam banyak kasus, penyebab meningitis tidak tampak pada evaluasi awal. Oleh karena itu, kondisi diklasifikasikan sebagai meningitis aseptik. Pasien ini secara khas memiliki onset akut dengan gejala meningial, demam, pleusitosis CSF, ya, dan biasanya bersifat limfositik. Ya, selnya meningkat tapi yang dominan adalah limfositik. Kalau bakterial tadi jelas neutrofil. Cryptococcus ini jamur ya, Cryptococcus neoformans. Ini banyak juga pada pasien-pasien HIV nih. Di Indonesia banyak ya, maka sering yang paling mudah dilakukan LP kemudian periksa tinta India untuk deteksi antigen Cryptococcal CSF. Ini walaupun sensitivitasnya 50%, tapi ini karena murah dan gampang, jadi rutin dilakukan. Ya. Tapi kalau ini karena 50%, walaupun negatif, tapi kecurigaan klinisnya, ini kayaknya meningitis Cryptococcus ini ya, karena di CT scan, di MRI gambarannya kok ini meningitis jamur ini, ya, apalagi pasien-pasien HIV ya.
maka ini tetap dianggap sebagai meningitis Cryptococcus, tapi dirujuk pemeriksaan CSF-nya untuk pemeriksaan antigen Cryptococcus, pemeriksaan yang lebih sensitif dan mahal. Meningitis sifilis ini untuk mengisolasi Treponema pallidum dari CSF. Jadi dilakukan LP, kemudian minta pemeriksaan apakah ada kuman Treponema. Ya, Spirochetes didemonstrasikan dengan menggunakan mikroskop bidang gelap atau fase kontras pada spesimen yang dikumpulkan dari lesi kulit. Kalau dari lesi kulitnya tentu ya ini pemeriksaan sifilis rutin ya. Pemeriksaan sifilis rutin yaitu pada ruam di kelaminnya diambil lesi kulit ya, cankerous dan lesi sifilis lainnya, kemudian diminta pemeriksaan mikrobiologi, mikroskop bidang gelap ya. Kalau VDRL, Venereal Disease ya, CSF Venereal Disease yang memiliki sensitivitas 30-70%. Ini kalaupun negatif ya, kalau memang lesinya jelas karena sifilis ya tetaplah kita anggap sebagai meningitis sifilis. Jadi kalau dalam menegakkan diagnosa kita mesti lihat klinis ya, menggunakan alat bantu. Kalau dia negatif bukan berarti ini bukan ini dia penyakitnya. Kan ini alat bantu pendukung ya. Ya, karena sensitivitasnya kan tidak semua 100%. Kalau dia tinggi 90%, nah itu bagus sih memangnya, tapi 10% bisa juga masih ada kemungkinan tidak ketemu. Ya, usahakanlah kalau ketika melakukan lumbal fungsi itu cerebrospinal fluid tidak tercemar dengan darah. Ya, selama pengumpulan cairan tulang belakang ini ya memang teknik pengambilan keterampilan ya, karena kadang-kadang suka ada traumatik pada pembuluh darah sehingga keluar bercampur darah. Komplikasinya itu penurunan pendengaran atau ketulian, disfungsi saraf kranial, kejang, hidrosefalus, defisit intelektual, ya sama seperti yang tadi juga ya. Rata-rata kayak begini. Kalau dia kena ke medula spinalis jadi ataksia cara berjalannya. Shock septik, edema cerebri, koma, arteritis septik, anemia hemolitik, gangren, dan infark cerebri. Cerebritis ini peradangan sepanjang ruang privaskuler, fisiorobin ke parenkim otak, merupakan penyebaran infeksi langsung dari infeksi otorinologis dari telinga. Cerebritis ini jadi ya memang infeksi langsung ya, karena terbuka rongga dalam intrakranial. Ya, bisa karena trauma atau karena ruang-ruang pada hidung dan telinga, yang daerah-daerah yang jaringan yang dekat dengan otak. Cerebritis berevolusi menjadi pembentukan abses di gray matter. Oke. Abses otak adalah infeksi intrakranial vokal, muncul dengan gejala ringan yang tidak jelas atau sebagai keadaan darurat mengancam jiwa. Dimulai dengan area peradangan otak yang tidak berkapsul. Mulanya dia tidak berkapsul, yang kemudian dikenal sebagai cerebritis dan berkembang menjadi kumpulan nanah nekrotik yang dikelilingi oleh kapsul vaskuler. Ini kan badan berusaha mengeliminir, maka terbentuklah kapsul. Kayak TBC itu, maka dia terjadi bentuk kapsul. Ya, tapi kalau dia jadilah pasien itu udem di situ. Apalagi kalau pecah ya lebih berat lagi kapsulnya ya. Abses ini ya akibat komplikasi dari berbagai infeksi. Ya kan kalau di jaringan, entah di kuku, entah di daging ya kan abses, bisul. Tapi ini di dalam otak ya. Jadi karena infeksi, trauma atau pembedahan dan morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Jadi bagaimana abses bisa terbentuk sehingga dia menyebabkan cerebritis? Jadi dimulai dengan inokulasi langsung mikroorganisme, yaitu tadi dari THT ataupun karena fraktur dari kranium. Ke dalam, jadi langsung masuk kumannya ke parenkim otak. Terjadilah inflamasi vokal dalam 1-3 hari yang disebut sebagai cerebritis dini. Kemudian terjadilah kalau dari begitu peningkatan permeabilitas pembuluh darah ya, sehingga ini blood-brain barrier-nya rusak, maka kuman bisa melumpuhkan daya tahan tubuh. Neutrofil polimorfik
kemudian direkrut menyebabkan edema. Sel glia diaktifkan dan area inflamasi terus berkembang. Saat zona sentral mengalami nekrosis dan koagulasi, ini tahap 2, disebut serebritis lanjut. Terbentuk 3-6 hari. Kapsul fibrotik dengan vaskularisasi yang meningkat dan proses pembentukan cincin. Jadi ini kayak bentuk cincin ya. Di dalamnya hitam, cairan kayak penuh dengan cairan ya karena udem, tapi pinggirnya putih, bulat kayak cincin. 2 minggu terlihat pada CT saat pertahanan host saat ini meningkat, kapsul ditutup sehingga menyelesaikan perkembangan abses. Jadilah dia sebagai abses otak. Tahap keempat sering ditandai dengan gliosis yang cukup besar. Sel neuronnya rusak, jadilah dia gliosis. Kayak jaringan parut, ya, cukup besar pada permukaan kortikal abses. Penghancuran jaringan kemudian bergantung pada virulensi organisme dan kekuatan dari respon host. Oke. Efusi subdural. Tadi itu abses terbentuk kapsul. Kalau ini efusi subdural. Ya, ini pada anak-anak yang lebih muda dari 1 tahun ya. Ini kalau infeksi meningitis anak-anak di bawah 1 tahun ini terjadilah efusi subdural. 2% infeksi sekunder akan menjadi emphysema subdural. Jadi ini nggak pakai kapsul. Jadilah nanah yang tanpa kapsul di bawah subdural. Infeksi dan nekrosis membran arachnoid memungkinkan kapsulnya baru kemudian dibentuk di subdural. Nah, ini juga kejang sering terjadi ya karena namanya udah encephalitis. Ventrikulitis. Ini keterlibatan ependimal ventrikel. Ini 30% ya pada pasien, tetapi lebih sering pada neonatus dengan insidensi tertinggi setinggi 92%. Jadi organismenya masuk ke ventrikel melalui plexus choroid ya sebagai akibat berkurangnya aliran CSF sebagai akibatnya ya, kemudian berkurang sekresi cerebrospinal fluid oleh choroid plexus, organisme infektif tetap berada di ventrikel dan berkembang biak. Penegakan diagnosa tetap yang pertama adalah lumbal fungsi, kemudian dilakukan analisa cairan otak. Lihatlah tekanan. Kalau ketika ditusuk, dikeluarkan cairannya, keluarnya memancar dengan kuat, ini tekanannya tinggi. Ini sih berbahaya ini ya. Ini sih udah jelas tekanan intrakranialnya tinggi banget. Maka biasanya dipasang manometer. Habis ditusuk pakai jarum spinal, disambung dulu sebelum itu langsung dipasang manometer. Jadi kayak apa ya, selang gitu ya, yang melengkung, diukur. Begitu dibuka, ya keluar cairan saat airnya meluncur ke selangnya itu berbentuk U, terus naik ke atas sampai ke ujung sampai lewat dari badannya pasien. Guncang ya, ini sih udah tekanannya tinggi. Ya, lihat tekanan yang tinggi. Pada meningitis bakterial, tekanan pembukaan yang meningkat ya lebih sekitar 80 sampai 200 milimeter air. Ini menunjukkan tekanan intrakranial yang tinggi dan edema cerebral. Pada meningitis viral biasanya normal kalau virus ya. Jumlah sel CSF bervariasi sesuai dengan zat patogen, biasanya dalam beberapa ratus kalau sel. Kalau bakteri ini bisa ribuan. Kalau virus meningkat juga ketika hitung sel di cairan cerebrospinal, tapi kisarannya ini. Dengan dominasi limfosit. Tadi bakteri itu kan neutrofil, kalau virus limfosit pada pasien meningitis virus. Beberapa kasus echovirus, gondong, dan meningitis HSV, herpes simplex bisa jadi neutrofil. Jadi herpes simplex ini rupanya neutrofil ya. HSV ini herpes simplex di awal perjalanan penyakit. Ya, ini dia. Kira-kira di lumbal 3 ya, kalau di sini kan di atas lumbal 3 masih spinal cord-nya masih bentuk satu kesatuan. Lumbal 3 ke bawah sudah kayak cauda equina ya kan, kayak ekor kuda. Maka disinilah yang aman untuk dilakukan spinal tap. Biasanya kita ambil di lumbal 3
atau di lumbal 4, antara lumbal 5 lumbal 4. Ya, masuk menembus dura, keluarlah cairan. Di sini disambung dengan manometer air. Ya, kayak bahan bangunan itu loh, mengukur ini ya, tapi ini untuk mengukur tekanan. Jadi ini dilakukan analisa CSF ini dengan melihat tekanan, melihat jumlah sel, apa sih namanya tadi kan diperiksa tinta India kan, Streptococcus itu ya, jamur ada apa enggak, ataukah bakterinya gram positif apa negatif, aerob atau anaerob, glukosanya, ya, proteinnya. Glukosanya karena ada mikroorganisme pasti glukosanya jadi turun. Pembanding antara glukosa cerebrospinal fluid dengan glukosa darah. Proteinnya karena ada mikroorganisme proteinnya pasti meningkat. Tetapi ya protein meningkat. Coba kemarin kita bahas GBS. Lakukan lumbal fungsi juga kan? Kalau pakai karena GBS kan nggak ada mikroorganisme, CSF-nya steril kan? Tekanan tidak meningkat, sel tidak meningkat, paling 1 sampai 3 aja, nggak ada mikroorganisme, glukosanya normal, proteinnya aja yang meningkat, disosiasi sitoalbumin. Jadi ini dikirim ya tata laksana, tub 1 dikirim ke laboratorium kimia untuk glukosa dan protein, tub yang kedua dikirim ke laboratorium untuk hematologi, penghitungan sel dan diferensial sel. Tip 3 dikirim ke laboratorium mikrobiologi dan imunologi ini untuk melihat apa sih jenis kumannya. Ini tip 4 didiamkan aja untuk penghitungan jumlah. Lihat itu nano, pandi, none dan pandinya bagaimana. Ya. Studi mikrobiologi dan imunologi untuk tabung 3 meliputi kultur yang tip ini ya dikirim kultur bakteri, pewarnaan bacillus, pewarnaan apa yang pakai fast acid itu ya, bakteri tahan asam, lakukan pemeriksaan tinta India, jadi banyak pemeriksaan mikrobiologinya. Ya. Kan udah praktikum mikrobiologi kan, pewarnaan kuman, sudah belum? Sudah, Dok. Sudah belum? Sudah, Dok. Belum ya? Sudah, Dok. Oh, udah, nah itu ya, maka itu dilakukan ya. Kemudian kita bandingkan pemeriksaan lab, selain cerebrospinal fluid, periksa darahnya ya, penghitungan darah. Darah perifer lengkap, diskon, hitung jenisnya, mana yang meningkat? Limfosit atau neutrofil, shift to the right atau shift to the left? Elektrolitnya bagaimana? Kita mesti lihat, kalau yang namanya penyakit sistemik, sepsis, ini pasti ada gangguan elektrolit. Ya. Nanti di penyakit dalam mungkin ada penyakit kuliah atau anak, sindroma inappropriate antidiuretic hormone. Jadi ini kencingnya banyak sekali. Ya, bukan karena cairannya banyak, bukan, tetapi hormon di otak yang menahan kencing nggak ada, maka keluarlah natrium kalium lossnya lewat kencing. Elektrolitnya rendah ya pasti pasien nggak sadar-sadar ini. Kemudian glukosa hipoglikemi, ya pasien juga pasti bagaimana mau bangun orang hipoglikemi, blood urea nitrogen, jadi nggak gagal ginjal. Ya karena sepsis kan gagal ginjal bisa terjadi ya pasien tentu juga KU-nya jadi berat. Kemudian lumbal fungsi, ya, neutrofilik phagocytosis, kadar protein, hipoglikorasia, yaitu kadar glukosanya turun sampai di bawah 50% dibandingkan glukosa serum, antigen bakteri, ya, kemudian neuroimaging. Ini dia untuk menegakkan diagnosanya, ya, pasien dilakukan pemeriksaan ini. Jadi kalau ada pasien masuk ke IGD, inilah yang perlu diperiksa di IGD, oke? Kalau nggak ada neuroimaging terpaksa lah mau gimana lagi ya. Apakah lumbal fungsi aman? Tetap ada komplikasinya ya. Seperti tadi kalau tekanannya tinggi, dibuka itunya drainnya langsung mancar. Ini walaupun jarang, tapi kalau ini jadi herniasi dia. Kalau bukanya pelan-pelan ya ini ya
Tidak ada bukti peningkatan intracranial pressure, ya nggak terjadi ya. Jika terjadi, biasa terjadi dalam 24 jam setelah membawa fungsi. Herniasi harus diawasi dalam diagnosa banding. Jika status neurologis pasien memburuk selama jangka waktu tersebut, maka kita curiga ini sudah terjadi herniasi otak. Ya, ini dia gambarannya. Kalau bakterial meningitis, selnya sekian. Ya, viral meningitis ini ya lebih benar. TBC ya mirip-mirip semua ya. Cryptococcal meningitis, aseptic meningitis, normal values ya sekitar ini ratusan ya. Tapi yang membedakan hitung jenisnya. Bakterial polimorfonuklir. Kalau viral limfosit, TBC limfosit, Cryptococcus jamur limfosit, aseptic limfosit. Ya, kalau ini yang nggak ketahuan apa ya, septic atau yang ini normal, nilai normalnya ya. Limfosit itu 0 sampai 5. Ya, oke. Oh, ini agak ini coba maaf ya, ini normal values ini sel ini bukan segini ya, ini meningkat, ini salah. Ini 1 sampai 5, maaf ya. Oke. Kemudian glukosanya. Bakterial pasti lebih rendah. Kalau virus ya dia nggak makan glukosa tapi menurun juga ya. TBC rendah, Cryptococcus turun juga. Kalau aseptik ini yang nggak ketahuan. Ini biasanya sih virus ya, cuman nggak ketahuan jenis virusnya apa aseptik itu ya. Normalnya itu 50 sampai 70 ya. Oke. Ini protein kalau bakterial tinggi ya. Virus sedikit naik. Hanya cuman sel tinggi, eh, glukosanya turun-turun dikit, proteinnya naik, ya nggak terlalu apa ya melonjak kayak bakterial. TBC juga meningkat, ya udah ada kumannya ya kan, Cryptococcus meningkat, aseptik, ini ya mirip-mirip dengan virus meningitis, ya normalnya sekian nilainya ya, oke. Kemudian kalau yang ini mikrobiologi ya bisa diperiksa spesifik patogen ya. Kemudian isolasi virus atau PCR untuk menegakkan diagnosa. Kalau TBC pemeriksaannya adalah BTA, acid fast bacillus stain, kultur PCR. Cryptococcus ini dia tinta India, antigen Cryptococcus kultur. Aseptik nggak ketemu, ya nggak tahu apa nih. Oke, ini neuroimaging, CT scan dan MRI. Kalau pasien meningitis, pasiennya ini biasanya pemeriksaannya dengan zat kontras juga ya, CT dengan zat kontras. Ini ada gambaran enhancement di meningen, ya. Ini dia, putih jelas falx. Ini meningennya terlihat lebih putih. Sulcus dan girusnya nutup udem ya. Oke. Ini dia, putih, sini putih, putih, putih ya. Ini dia. Dan ventrikelnya sudah membesar. Malah asimetris ya. Ada satu yang udem di sini. Ini aja MPM nanah. Ini dari telinga. Berbentuk dia berbentuk kayak ada cincinnya gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau ini MPM subdural. Ya, nggak ada, belum terlihat bentuk cincin. Kalau udah berkelanjutan maka terjadi bentuklah cincin ya. Ini masuk ke dalam ventrikel. Ini garis tengahnya, midline-nya udah kedorong. Ya, ventrikel yang di sini malah ketutup. Sudah ya. Ini obstruktif hidrosefalus. Oke. Tata laksana bagaimana ya? Tentu hindarilah shock atau hipotensi. Berilah cairan kristaloid. Kalau ada perubahan tingkah laku, langsung berikan anti kejang untuk mencegah kejang.
Kemudian jalan napas mesti dijaga. Jika keadaan stabil dan vital sign normal, berikanlah oksigen, cairan intravena, dan transport ke ruang emergensi. Ini ya. Nah, pemberian antibiotik. Kan kalau memeriksa apa sih kumannya, tentu kan menunggu beberapa waktu. Pemeriksaan kultur kan seminggu gitu ya. Maka kita tentu tidak bisa menunggu. Langsung memberikan secara empiris yang broad spectrum. Yang bisa masuk ke dalam rongga intrakranial. Sampai hasil kultur keluar. Barulah kita tahu, oh ya ini sensitif terhadap ini, terhadap apa ya, sensitif terhadap ceftriaxone, terhadap cefotaxime, amino apa ya, kanamisin. Nah, barulah kita bisa tentukan. Pemberian steroid intravena ini untuk anti udem, bukan menekan daya tahan tubuh ya. Kan tadi udem sito interstisial dan sitotoksik. Dexamethasone ini berperan ya di situ ya, interstisial. Vasogenik juga ya. Tapi kalau untuk trauma memang masih kontroversi, tetapi ternyata masih ada juga yang memberikan dexamethasone dan ada yang selamat ada yang enggak gitu ya. Kalau meningitis viral dia akan self limited, tapi pemberian antiviral tetap diperlukan. Ini kalau daya tahan tubuhnya baik ya self limited ya. Virus itu kan daya tahan hidupnya kan paling 3 hari. Tapi daya rusaknya yang berat, yang kuat, itu yang menyebabkan kematian ya karena daya rusaknya yang kuat. Kalau mulai ada tanda-tanda ini ya dari CT scan ada hidrosefalus, maka dilakukanlah VP shunt, ventriculoperitoneal shunting. Kemudian pengobatan komplikasi sistemik, misalnya hipotensi atau shock, ya, hipoksemia, hiponatremi, eksaserbasi penyakit kronis. Pengobatan empiris meningoencephalitis, herpes simplex virus atau encephalitis, ya, varicella zoster virus, kejang. Kalau ini kan jelas ada ruam di kulit ya, varicella atau herpes simplex, kemudian menyebar ke dalam intrakranial lewat saraf perifer, ya, neuronal retrograd. Kemudian ada kejang, ini dia sindroma sekresi hormon antidiuretik yang tidak tepat, berlebih maksudnya ini ya, SIADH. Ini kencingnya banyak, elektrolitnya loss. Kalau kita makin banyak, makin guyur, wah kencingnya karena ngitung, kalau di ICU ngitung ininya apa, balance cairan, masuk 2.000, keluar 3.000. Dipikir, wah ini defisit, ditambah lagi cairannya. Iya kejar-kejaran terus. Makin banyak cairan, makin banyak kencing yang udah keluar. Natriumnya loss saya terus. Ini nggak tepat. Ada obatnya yang mesti diberikan untuk nahan. Jangan sampai sekresi SIADH-nya ini ya jadi banyak ditahan ya pakai minirin atau apa ya seperti itu. Kemudian lanjutan dari penyakit ini ya koma ya, kejang koma. Ini obat-obatnya ya. Penisilin kalau bakteri kokus itu pakai penisilin, cefotaxime, ini yang masuk ya. Penisilin ini juga sebenarnya nggak terlalu bagus tapi masih digunakan ya. Penisilin G atau ampicillin. Ampicillin bagus, penisilin yang penisilin G ya. Cefotaxime, ceftriaxone, chloramphenicol. Ini recommendednya cefotaxime, ceftriaxone. Jadi yang broad spectrum, yang apa penisilin generasi ketiga dan keempat itu ya, yang menghantam semua kuman. Alternatifnya cefepime, meropenem. Meropenem ini biasanya di ICU sepsis berat ya. Cefotaxime ya, vancomycin plus cefotaxime, ceftriaxone. Alternatif vancomycin plus moxifloxacin. Ya, permainannya ini memang dosisnya juga dosis besar semua. Kalau Haemophilus influenza itu ada bektalamasenya negatif ya, ampicillin, cefotaxime, ceftriaxone, cefepime. Kalau bektalamasenya positif, pakailah cefotaxime atau ceftriaxone. Maka yang paling gampang dipakai adalah cefotaxime atau ceftriaxone. Alternatifnya cefepime, chloramphenicol, azithrionam, fluoroquinolone, ya,
golongan-golongan quinolon. Kalau bektalamasenya negatif, ya, meropenem, alternatif cefepim, chloramphenicol. Ya. Tapi ini yang kalau ampicillin resisten setelah keluar hasil mikrobiologinya beta-laktamase positif atau negatif. Yang negatif itu resisten terhadap ampicillin apa tidak? Ya, kalau resisten terhadap ampicillin apa namanya sensitivitas pasien kuman ya ternyata resisten. Nah, inilah pilihannya. Memang tetap ya, kalau udah resisten dengan golongan penisilin, ampicillin, ya tentu dengan cefotaxime dan ceftriaxone dianggap resisten juga. Maka diberikanlah meropenem. Ya, di atas meropenem sampai sekarang belum ada lagi obat yang lebih ampuh ya. Ini yang golongan terakhir udah. Oke. Kalau Neisseria, penisilin ya. Nah, ininya ya ampicillin, cefotaxime, ceftriaxone. Oke. Kalau recommended-nya ini ya obatnya. Listeria monocytogenes, penisilin. Streptococcus, ampicillin atau penisilin. Alternatif cefotaxime. Enterobacteriaceae, cefotaxime, ceftriaxone. Alternatifnya aztreonam, fluoroquinolone. Ini Bactrim, trimethoprim, sulfamethoxazole, meropenem, ampicillin. Ini juga ya. Pseudomonas aeruginosa, ceftazidime atau cefepime. Alternatifnya aztreonam, meropenem, ciprofloxacin. Staphylococcus epidermidis, vancomycin, ya, rifampin. Oke, lihatlah waktunya 7 sampai 3 minggu. 7 sampai 3 minggu. Semua pemberiannya. Ada yang 2 minggu, ada yang 7 hari, 7 ya, ada yang seminggu, ada yang sampai 3 minggu pemberiannya. Ini dia dosis-dosis. Kalau pediatrik ini memang mesti hitungan per kilogram berat badan karena anak. Ya, semua obat hitungannya kilogram per kilogram berat badan. Cefotaxime 50 mg per kilogram, ceftriaxone 75 mg per kilogram. Ini dosis maksimal. Ya, vancomycin 15 mg. Kalau dewasa langsung dosis maksimal langsung ya. Karena ini kan masalah bersihan ginjal ya. Kalau pada orang dewasa dianggap ginjalnya normal, langsung 2 gram per 4 jam, berarti 6 kali pemberian, ya kan? 12 gram sehari. Ceftriaxone 12 gram per hari. Vancomycin ini tiap 12 jam 2 kali. Jadi bisa 2000 miligram. Ya, sekitar 1.500 sampai 2000 tiap 12 jam. Kalau dia nggak bisa lewat dari pembuluh darah secara intravena, nggak responnya jelek, langsung intratekal, pemberiannya langsung lewat secara LP. Atau kalau ada udah dipasang drain shunting vipisan, lewat vipisan disuntik langsung ke jaringan target. Ya. Ini dia. Vancomycin 5 sampai 20 mg ya. Ini tentu dengan infeksi yang berat ya, langsung intratekal. Gentamicin, amikacin, polymyxin B, colistin. Ini dia. Pengobatan meningitis TBC. Kan udah tahu obat-obat TBC kan? HRZE, streptomycin, dexamethasone. Ya, per kilogram berat badan isoniazid 300 mg, rifampicin 450 atau 600, pyrazinamide 2 kali 500 atau 3 kali 500, tergantung dari berat badan pasien dan juga dari beratnya penyakit. Ethambutol, streptomycin, ya, sebagai pengganti. Kalau ada isoniazid pakai isoniazid, ya. Dexamethasone 0,15 mg tiap 6 jam. Tiap minggu diturunkan dari per 6 jam jadi per 8 jam, diturunkan lagi frekuensinya jadi per 12 jam. Ini untuk mencegah udema, ya, mencegah perlengketan meningen sehingga diharapkan tidak terjadi hidrosefalus sebagai antiinflamasi ya.
Maka kita diharapkan dengan pemberian dexamethasone, meningitisnya nggak lengket. Kalau meningitis viral, obatnya aciclovir, ya antiretroviral. Untuk meningitis HSV 1 dan HSV 2. Kalau sitomegalovirus pakai ganciclovir, valganciclovir, foscarnet. Ini obat antivirus yang lebih tinggi. Ya, untuk pasien imunokompromis, pasien HIV, induksi 5 mg setiap 12 jam selama 21 hari dan dosis pemeliharaan 5 mg setiap 24 jam. Valganciclovir per oral 900 mg per hari ya untuk pasien-pasien imunokompromis. Foscarnet 60 mg per kilogram berat badan. Ini Foscarnet kayaknya masih belum ada di Indonesia ini ya, baru sampai Valganciclovir setiap 8 jam sama 21 hari dan dosis pemeliharaan 90 sampai 120 mg per kilogram berat badan IV setiap 24 jam. Pengobatan meningitis jamur, kokus, ini infeksi oportunistik pakai amfoterisin B. Ini obat mahal, amfoterisin B ya. Jadi dari tinta Indianya terbukti, berilah amfoterisin B. 0,7 sampai 1 mg per kilogram berat badan IV. 2 minggu dengan atau tanpa flucytosine per oral. Fluconazole 400 mg per hari selama 8 minggu. Itraconazole alternatifnya kalau nggak ada fluconazole. Ya, kalau nggak atau pasien tidak dapat mentolerir fluconazole karena ini bisa menyebabkan alergi juga ya. Semua obat bisa menyebabkan alergi tapi ini pilihan pertama fluconazole tapi kalau alergi langsung ganti itraconazole. Dosis pemeliharaannya fluconazole 200 mg per hari ya paling efektif untuk mencegah kekambuhan. Histoplasma capsulatum liposomal amfoterisin B 5 mg per kilogram berat badan IV. Itraconazole 200 sampai 300 mg 2 atau 3 kali sehari atau setidaknya 1 tahun hingga resolusi kelainan cerebrospinal fluid dan tingkat antigen histoplasmanya hilang ya. Jadi ini memang lama dan pasien di lumbal fungsi berkali-kali ya, per sebulan dia ya, lihat perkembangan cerebrospinal fluid-nya. Dan ini juga kadar itraconazole kalau pasiennya mampu diukur kadar dalam darahnya. Ya, karena ini pemberian secara oral. Kalau Candida, amfotericin B, flucytosin. Oke, setiap 6 jam. Dan pertahankan kadar dalam serum 40 sampai 60 mg. Sporotic senki ini jarang, tapi ya ada juga gitu ya. Amfotericin B, itraconazole. Oke. Meningitis sifilis ya sama. Nanti ya, pakai penisilin G 2 sampai 4 juta. Bokong kiri, bokong kanan setiap 4 jam selama 10 sampai 14 hari. Ini sih belum kalau penisilin masih sifilisnya masih pada kelamin aja sekali suntik. Bokong kiri, bokong kanan ya, 2 sampai 4 juta unit. Ya. Kemudian IM penisilin 2,4 juta unit benzatin. Penisilin G benzatin. Ini kalau ini aqueous kristalin yang kemudian diikuti dengan penisilinnya yang benzatin. Yang paling banyak di puskesmas ini prokain penisilin per hari IM. Ditambah probenesid 500 mg per oral setiap 6 jam selama 14 hari. Kemudian diikuti oleh intramuskular benzatin penisilin. Oke, ini tata laksana kalau sudah terjadi meningitis sifilis ya. Sifilis itu lumayan tinggi juga kalau di Bali ya, daerah-daerah wisata. Itu juga tinggi kasusnya. Kalau parasit, Naegleria fleuri, amoeba, dan ini pakai amfoterisin ya. Parasit pakai amfoterisin B, miconazole, rifampin, intratekal langsung ya ke dalam lewat spinal fluid, lewat lumbal fungsi. Kemudian karena ada nyeri, analgesi, aspirasi cerebrospinal fluid, ya kalau dia pasiennya sakit kepala, misalkan ini tekanannya kelihatannya sakit kepala karena tekanan tinggi, ini tiap hari di LP ngeluarin cerebrospinal fluid sekitar 5 sampai 10 cc, sakit kepalanya hilang. Nanti 2-3 hari sakit lagi di LP lagi, ya. Berikanlah kortikosteroid untuk antiinflamasi dan untuk mencegah perlengketan.
Perlu diingat, terapi antihelmintik dapat berbahaya karena dapat terjadi reaksi radang yang berat oleh cacing. Jadi quinine untuk cerebral malaria. Pengobatan meningitis Lyme karena gigitan kutu, ya, pakai ceftriaxone, penicillin G 20 juta unit per hari selama 14 sampai 28 hari, doxycycline 100 mg oral atau IV selama 14 sampai 28 hari, chloramphenicol 1 gram setiap 6 jam selama 14 sampai 28 hari. Cerebral malaria ini banyak nih, ya, di daerah-daerah Sumatera, di daerah-daerah Irian. Ini paling banyak, makanya kalau mau masuk ke daerah Irian biasa suruh makan apa ya, fansidar atau kinin dulu ya. Ini komplikasi neurologis parah juga ini ya, infeksi parasit Plasmodium falciparum merupakan cause yang terbanyak. Sindroma klinis ditandai dengan koma. Bentuk parasit aseksual pada apusan darah tepi ini ditemukan. Ketika pasiennya menggigil, dilakukan pemeriksaan apusan darah tepi. Itulah ketemu. Kalau pasien lagi tenang, nggak ada menggigil, serangan menggigil, nggak ketemu ini parasitnya. Ketika dia aktif, menggigil itu pada waktu aktif, ya kan? Di apusan darah tepi. Ini mortalitasnya tinggi, ya. Keadaan pasien menjadi koma. Dan kalau dia sembuh, cacat daya ingatnya, ya. Neurokognitif, kalau motorik, squealnya spastik. Movement disorder, ataksia, tremor, dystonia. Kalau gangguan penglihatan, buta. Bicara, afasia pasiennya. Ya, kognitif defisit. Memorinya hilang. Ya, perhatiannya juga, konsentrasinya hilang. Kemampuan belajarnya turun. Jadi epilepsi. Tonic-clonic seizure. Nah, jadi dia secondarily generalized seizure. Jadi kejangnya bukan karena murni epilepsi, tapi karena ada infeksi otak. Oke, itu dia. Alhamdulillah, sampailah kita ini. Jadi nanti, ini kan kita nanti hari ini tutorial mengenai infeksi intrakranial dan kejang. Ya, jadi yang dibahas itu karena ada dua masalah yang perlu dibahas. Kenapa jadi epilepsi? Epilepsi itu bagaimana? Kenapa jadi kejang? Dan yang bisa ini makanya digabung dengan infeksi intrakranial. Cobalah lihat bagaimana patofisiologi dari kejang itu bagaimana. Bagaimana pembentukan kejang itu. Ya. Itu kan karena gangguan sodium potasium gate channel yang merubah dan juga penekanan glutamat dan GABA-nya berubah, neurotransmitter. Pasien tadi kita sudah bilang yang menjadi masalah udema, ya, pada sel neuronnya itu jadi udema interstisial dan edema vasogenik, sitotoksik, ya. Jadilah edema sitotoksik, kemudian jadi vasogenik. Tentulah itu merusak dinding sel neuron. Maka terjadilah gangguan sodium potasium gate channel. Listriknya jadi berloncat, ya, nggak ada yang menginhibisi lagi. Jadilah dia kejang. Kalau dia terjadi infeksi, diberi antibiotik, terjadi jaringan, dieliminir bakterinya atau absesnya, hilang. Tetapi kan hilang belum tentu jaringannya itu sehat. Terjadilah jadi jaringan parut, gliosis. Kalau gliosis, itulah jadi fokus epilepsi. Ya, coba nanti dibahas. Ya, jadi bukan hanya membahas tentang infeksi intrakranial. Kenapa pasien bisa terinfeksi? Daya tahan tubuhnya rendah, blood-brain barrier-nya rusak, sehingga daya tahan tubuh bisa dilumpuhkan, kuman bisa tumbuh dengan banyak. Ya sudah, pasiennya nggak selamat. Ya, itu dia. Makanya diberikan selain antibiotik menambah daya tahan tubuh, diberikan makanan parenteral, diberikan protein tinggi, ekstra telur segala macam. Pasiennya mesti miring kiri, miring kanan. Jangan sampai terjadi dekubitus. Jangan sampai terjadi deep vein thrombosis. Diberikan kortikosteroid supaya jangan vaskulitis. Jadi semua hal mesti diberikan. Jangan sampai kita memotong, menyetop, jangan prosesnya berlanjut terus sehingga terjadi udem yang gede, yang tambah besar. Gitu. Oke, bisa dipahami?
Bisa? Ada yang mau ditanya? Dokter izin bertanya dok. Ya, oke. Tapi ini Ya. terkait tutorial dok. Jadi kan di tutorial itu kan ada step 3 ya dok. Petafik. Ya, Jadi kan sebelumnya kalau untuk step 3 di semester sebelumnya itu kami langsung ke penyakitnya gitu dok. Untuk ya. semester ini atau terutama untuk blok ini, tengahnya itu apakah gejala atau penyakitnya ya dok. Jadi masih miss di sana gitu dok. Jadi bingung juga gitu dok. Oke. Kalau gejala biasanya kalau sebelumnya dibahas di mana? Eh, maksudnya itu gini dok, gejala dari skenarionya. Misalnya kan di minggu ini skenarionya itu kan salah satu gejalanya itu kan kejang gitu dok. Jadi Iya. kejangnya itu apakah diletakkan di tengah sebagai main topiknya atau bagaimana gitu dok. Itu Kan, bisa ke main topik. oh bisa ke main topik ya dok ya. Iya. Karena ini ada dua ya. Ini dia perbedaannya dengan blok yang sebelumnya. Karena ternyata UKM PPD pertanyaannya banyak sekali di neurologi, sementara kita cuma 5 minggu berbagi dengan psikiatri. Maka ditumpuklah ceritanya. Jadi satu tutorial bisa 2 kasus. Kalau minggu lalu malah satu tutorial 3 kasus dibahas. Ini yang jadi masalah memang. Saya juga ada protes karena jelas kita bingung. Ini baru dirubah kayak begini ya. Main dirubah sama MAU minta gini mesti masuk nih mesti masuk. Nah, ini latar belakangnya kenapa jadi begini tutorialnya. Mestinya satu tutorial satu topik, tapi kita membahas epilepsi dan infeksi. Paham ya? Maka masukkanlah ini semuanya. Karena kita berbagi dengan psikiatri. Oke? Maka dibikinlah jadi main topik gitu juga ya, subtopik kejangnya itu. Ya, tapi bahaslah nanti epilepsi itu pembagiannya apa aja? Tempo apa eh, parsial, parsial kompleks, sekunder generalized. Kalau yang parsial apa aja? Kemudian ada yang satu lagi sindrom. Sindrom pada anak-anak. Itu dibahas. Tapi memang ini terpaksa melenceng ke epilepsi. Jadi karena ada kaitan sama kejang. Kalau ini kan pasti sekunder generalized, bukan primer. Karena ada infeksi otak, terjadi gliosis, maka jadilah kejang. Terjadilah kerusakan sodium potasium channel gate karena infeksi. Tapi kalau primer kan dia nggak ada kerusakan, bukan karena infeksi, tapi terjadi kerusakan juga, kelumpuhan sodium bukan kelumpuhan, kelainan sodium potasium jet channel. Jadi loncatan listrik yang berlebihan maka pasien kejang. Tapi kalau di MRI kan nggak ada kelainan apa-apa, tapi pasien kejang ketangkepnya dengan EEG, ketangkepnya dengan pemeriksaan klinis. Itu ya, paham ya? Paham. Nah, Terima kasih ya. dokter. Oke, ada lagi mau ditanya? Ada lagi? Nggak ada? Oke, udah 7:30 lebih ya. Baiklah, nanti kita ketemu pada waktu tutorial dengan para tutornya nanti dibahaslah semua. Ya, dibahas. Jadi selain infeksi intrakranial, kalau infeksi intrakranial sih ya itulah tadi masalahnya. Kumannya bisa masuk ya ke dalam rongga intrakranium. Bisa masuk karena daya tahan tubuh host atau pasiennya rendah karena HIV atau karena penyakit yang berat, kemudian blood brain barrier-nya rusak, kumannya bisa melumpuhkan daya tahan tubuh, karena bisa dilumpuhkan, kumannya bisa berkembang biak, masuklah ke darah, masuklah ke dalam rongga intrakranial. Kalau dia tumbuh bisa jadi sepsis, bisa jadi abses. Abses bisa berkapsul, bisa non kapsul. Ya, oke. Jadilah mulanya jadi meningitis karena masuk ke rongga suparanoid. Dari rongga suparanoid masuk ke melengketkan pia mater sehingga penyerapannya jadi terganggu di dorsum cerebri, terjadilah hidrosefalus. Ya, tekanan intrakranial meningkat, outcome jelek. Ya, seperti itu. Kalau udah kena pia mater, ya
turun ke bawah ke korteks. Jadilah meningoencephalitis. Terjadi meningoencephalitis, terjadilah kerusakan sodium potasium gate channel. Terjadilah ketidakseimbangan antara glutamat dan GABA. Jadilah pasiennya kejang. Oke, baik. Kalau gitu, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Nah.